Pagi itu matahari belum sepenuhnya muncul, tapi Arga sudah duduk di depan rumah dengan wajah pucat dan mata sayu. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan tangan dingin yang mencengkeram kakinya, suara lirih yang berbisik tepat di telinganya, dan sosok bergaun putih di permukaan danau masih begitu jelas terpatri di pikirannya. Ia menatap ke arah danau yang dari kejauhan tampak tenang, seakan tidak pernah menyimpan kengerian apapun. Orang luar mungkin hanya akan melihatnya sebagai keindahan alam yang menenangkan, tapi bagi Arga, danau itu kini adalah rahasia besar yang menakutkan sekaligus memanggilnya. Ketika matahari naik lebih tinggi, Arga memutuskan untuk berjalan ke desa, berharap bisa menemukan jawaban. Ia menyusuri jalan setapak, melewati rumah-rumah kayu tua, dan menyapa beberapa warga yang ditemuinya. Mereka membalas dengan ramah, tapi beberapa menatapnya aneh, seolah tahu sesuatu. Arga berhenti di warung kopi sederhana yang biasanya ramai oleh para lelaki tua. Ia memesan kopi hitam, duduk di sudut, dan mulai mengamati. Obrolan warga desa kebanyakan ringan, soal ladang, ternak, atau harga ikan. Namun telinga Arga terus menunggu jika ada yang menyebut-nyebut soal danau. Saat suasana agak sepi, Arga memberanikan diri bertanya kepada seorang lelaki tua yang duduk sendirian di dekatnya. Lelaki itu bernama Pak Darman, salah satu tetua desa yang dikenal menyimpan banyak cerita lama. Arga menatapnya dengan ragu, lalu berkata, "Pak, saya mau tanya, apa Bapak pernah dengar soal seorang gadis bernama Sinta?" Mata Pak Darman langsung berubah serius. Ia menatap Arga lekat-lekat, seakan mencoba membaca isi hatinya. "Sinta, kamu siapa, Nak?" tanyanya hati-hati. "Saya Arga, Pak. Dulu saya sama dia sering main di tepi danau. Kami pernah berjanji untuk bertemu lagi di sana. Tapi sejak saya merantau, dia menghilang." Suara Arga bergetar saat mengucapkannya. Pak Darman menarik napas panjang, lalu menghela perlahan. "Jadi kamu Arga, aku ingat. Kamu anak yang dulu sering duduk di batu besar dekat danau itu, ya?" Arga mengangguk pelan. "Kalau begitu, kamu harus tahu sesuatu, Nak. Apa yang kamu cari bukan lagi manusia." Arga merasakan dadanya ditekan oleh rasa takut, sekaligus penasaran. "Apa maksud Bapak?" Pak Darman menatap keluar jendela warung, ke arah danau yang berkilau di bawah sinar matahari. Malam itu, bertahun-tahun lalu, ada yang melihat Sinta. Katanya dia berjalan menuju danau, sendirian. Orang terakhir yang melihatnya adalah seorang nelayan. Dia bilang, Sinta berdiri di tepi air, seolah menunggu seseorang. Tapi tiba-tiba, dia masuk ke dalam danau dan tidak pernah kembali. Orang-orang mencari, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Arga membeku di tempat. Tubuhnya kaku, matanya kosong, menatap meja kayu warung. Hatinya bergetar hebat. "Tidak, itu tidak mungkin. Kalau dia tenggelam, kenapa saya bisa melihatnya? Kenapa saya bisa mendengar suaranya?" tanyanya dengan suara serak. Pak Darman menatap Arga penuh iba. "Itulah yang sering orang bilang, Nak, banyak warga yang mengaku pernah melihat sosok perempuan bergaun putih di danau. Kadang berdiri di permukaan air, kadang hanya terdengar suaranya memanggil. Katanya itu roh Sinta yang tidak tenang karena masih menunggu janji yang tidak pernah terpenuhi." Arga merasakan tenggorokannya kering. Ia memegang cangkir kopi, tapi tangannya gemetar hebat sampai hampir menumpahkan isinya. "Jadi, yang saya lihat malam-malam ini..." "Ya," potong Pak Darman tegas. "Itu bukan manusia, itu roh. Dan roh yang terus menunggu biasanya tidak akan tenang sampai orang yang ia tunggu datang menemaninya selamanya." Kata-kata itu menusuk telinga Arga seperti pisau tajam. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa.
Jantungnya berdegup semakin cepat. Bagian dalam dirinya masih berharap itu semua tidak benar, bahwa Sinta masih hidup di suatu tempat. Tapi kenyataan yang diceritakan Pak Darman terasa terlalu nyata, apalagi setelah apa yang ia alami sendiri di tepi danau. Arga pulang dengan langkah berat. Sepanjang jalan, kata-kata Pak Darman terus terngiang. Itu bukan manusia, itu roh. Tapi mengapa roh itu memanggilnya dengan penuh kerinduan? Mengapa suaranya begitu mirip dengan Sinta yang ia kenal? Dan mengapa ia merasa jauh di lubuk hatinya, Sinta masih ada di sana, menunggu? Malamnya, Arga kembali gelisah. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku tua yang tertinggal di rumah, tapi tidak bisa. Suara lirih itu seakan memanggil dari kejauhan, memaksanya kembali ke tepi danau. Hingga akhirnya menjelang tengah malam, ia menyerah. Ia keluar dari rumah, berjalan lagi menuju danau. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menutupi hampir seluruh jalan setapak. Langkah kaki Arga terasa berat, tapi dorongan di hatinya lebih kuat. Ia tidak peduli lagi dengan rasa takut. Ia hanya ingin tahu kebenaran, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat sampai di tepi danau, suasana benar-benar mencekam. Air terlihat hitam pekat, memantulkan kabut yang menggantung di atasnya. Batu besar tempat ia biasa duduk terlihat samar, seolah menyatu dengan kegelapan. Arga berdiri di sana, menarik napas dalam-dalam. Sinta, aku di sini. Kalau benar kamu menunggu, tunjukkan dirimu lagi. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba aroma melati kembali tercium, kali ini jauh lebih kuat. Hati Arga berdegup kencang, tangannya berkeringat dingin. Dari tengah kabut terdengar suara lirih memanggil namanya, lembut namun menyeramkan. Arga. Sosok itu muncul lagi. Perempuan bergaun putih, rambut panjang terurai menutupi wajah. Tapi kali ini berbeda. Ia lebih dekat, berdiri hanya beberapa meter dari tempat Arga berdiri. Tubuhnya tampak basah, seolah baru keluar dari dalam air. Gaunnya meneteskan air yang jatuh ke pasir, tapi anehnya tidak menimbulkan suara. Arga ingin mundur, tapi kakinya terasa berat. Sinta, kalau itu benar kamu, katakan sesuatu. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tidak pernah kembali? Suaranya bergetar penuh emosi. Sosok itu terdiam beberapa saat. Lalu perlahan ia mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya terurai, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam legam yang kosong. Mulutnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang membuat darah Arga membeku. Aku tidak pernah pergi, aku masih di sini, menunggumu, di dasar danau. Tubuh Arga langsung merinding. Napasnya tercekat, jantungnya berdegup begitu kencang, seakan ingin meledak. Ia mundur setapak, tapi tiba-tiba tanah di belakangnya amblas, membuatnya hampir jatuh. Saat ia kembali menatap ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Hanya kabut yang bergulung di atas permukaan air. Arga terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Air mata menetes tanpa sadar. Ia sadar janji yang dulu ia buat dengan Sinta telah menjadi ikatan yang menyeretnya hingga ke titik ini. Sinta memang masih menunggunya, tapi bukan lagi di dunia yang sama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arga benar-benar merasa bahwa dirinya mungkin tidak akan bisa lepas dari panggilan yang datang dari dasar Danau Toba.